Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita memasuki tema 3 subtema 3, yaitu perubahan wujud benda di pembelajaran yang kedua. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang ke-1 kemarin ya. Kalau pembelajaran ke-1 kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda, yaitu mencair. Yuk selanjutnya mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai, biar tambah semangat kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip. Asiknya membuat es krim. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Lakukan percobaan berikut ini secara berkelompok. Alatnya adalah 2 bahan kantong plastik dengan perekat atau zipper, 1 berukuran besar dan 1 berukuran sedang. Handuk kecil atau sarung tangan, 300 ml krim segar, susu atau santan, 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan garam batu, 2 mangkuk es batu berbentuk dadu. Cara membuat es krim: campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Masukkan potongan es dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu, santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Keluarkan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas dan siap untuk disajikan. Nah, ini adalah gambarnya, es krim sudah bisa disajikan. Adakah proses yang kurang dimengerti? Tanyakan kepada guru kalian ya. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan, apa wujud susu atau santan dari awal pembuatan es krim? Wujudnya tadi bagaimana ya? Mencair ya. Wujudnya adalah cair, benda cair. Apakah wujud susu atau santan di akhir pembuatan es? Nah, tadi susunya dan santannya itu berbentuk cair. Nah, berwujud cair, lalu setelah dikocok-kocok menjadi es ya, berarti berubah menjadi apa anak-anak? Wujudnya berubah menjadi padat. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim, yaitu dari cair menjadi padat. Mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Coba jelaskan. Apakah pembuatan es krimmu berhasil? Bisa kalian ceritakan ya. Barangkali ada yang berhasil dan ada yang belum ya. Kalau belum silakan berulang-ulang dicoba sampai berhasil. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Kamu telah mengerjakan pembuatan es bersama kelompokmu ya tadi. Adakah pembagian tugas di dalam kelompok? Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan ya tentunya. Begitu juga di sekolah, siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah, ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas,
Ada pula kepala sekolah yang memimpin. Kerjakan secara berkelompok, carilah informasi tentang peran yang ada di sekolahmu. Misalnya, selain peran siswa ya, ada guru kelas, guru PJOK, guru mata pelajaran, kepala sekolah, penjaga, satpam, itu namanya siapa saja. Kalian bisa bertanya ya jika belum tahu nama-namanya. Kamu telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolahmu. Diskusikan dalam kelompokmu. Mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah? Mengapa perlu ada guru? Mengapa perlu ada penjaga? Mengapa perlu ada tukang kebun, tukang kebersihan, ada satpam, dan lain-lain. Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa bagian yang lainnya? Kalau cuma kepala sekolah ya, mengajar kepala sekolah, membersihkan kepala sekolah, mengamankan kepala sekolah, kepala sekolahnya tidak pulang-pulang dari sekolah ya mungkin ya. Tentunya akan kewalahan ya. Tuliskan hasil diskusimu pada tempat yang telah disediakan. Pembagian peran dapat dilakukan saat bermain. Seperti bermain sepak bola ya, saat bermain sepak bola ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Di sini ada gambar permainan sepak bola ya di sini. Ya, apa hubungannya dengan mencair dan membeku? Permainan sepak bola sangat menyenangkan. Mari pelajari teknik menendang bola. Kalian bisa mempelajari teknik menendang bola pada saat ada kegiatan olahraga bersama guru PJOK kalian, supaya kalian bisa melakukan teknik menendang dengan benar. Sebelum bermain, lakukan pemanasan dengan membentuk lingkaran. Jika gurumu memberi aba-aba mencair, maka kamu harus berlari. Jika gurumu memberi aba-aba membeku, kamu akan segera berhenti di posisi terakhirmu. Nah, hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak, jadi harus diam. Mencair berarti lari mengelilingi bentuk lingkaran tadi ya, lari berkeliling. Lalu membeku itu berarti berhenti, tidak boleh bergerak, diam, seolah-olah membeku. Anak yang bergerak saat membeku dikelitiki itu pasti akan bergerak ya. Anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan. Setelah itu berlatihlah menendang bola ke tujuan tertentu ya. Tendanglah bola ke tujuan yang ditentukan. Apakah kamu berhasil menendang bolamu ke tujuan tersebut? Hati-hati ya, kalau menendang itu ikat sepatunya, diikat dengan kencang. Nanti jangan-jangan yang yang lari bukan bolanya, malah sepatunya nanti ya yang lepas. Jadi sepatunya, talinya diikat dengan kencang supaya tidak lepas. Sekarang perhatikan cara gurumu menendang bola. Lakukan seperti yang dicontohkan gurumu. Buatlah dua kelompok, barislah saling berhadapan. Tiap kelompok secara bergantian menendang dan menangkap bola. Demikian tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.